Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, santri Ma'had Imam Syafi'i yang dirahmati Allah. Kemarin kita telah mempelajari tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara. Secara teori ada 3 syarat atau 3 unsur yang harus dipenuhi dan 1 unsur konstitutif untuk berdirinya suatu negara. Kembali mengulangi sebentar, yaitu yang pertama adalah wilayah negara yang tetap, penduduk yang permanen, pemerintah yang berdaulat, serta unsur konstitutif adalah pengakuan dari negara lain atau kemampuan berhubungan dengan negara lain. Dan antum juga sudah menggambar ya peta Indonesia. Tujuannya untuk apa? Agar antum lebih tahu dan paham bagaimana wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan Pulau Jawa. Itu ada 5 pulau besar serta kepulauan yang ada di dalamnya. Mulai dari Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, Kupang, Halmahera, ya, Kepulauan Seribu, dan Kepulauan Riau. Baik, mari akan melanjutkan. Kita akan zoom sebentar ya. Dasar hukum pengaturan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Coba kalian perhatikan peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah kalian gambar ya. Ada berapa pulau dan bandingkan luas daratan dan luas lautan. Pasti banyak lautannya. Baik, kita kembali lagi ke video ini. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara. Daratan Indonesia sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memiliki 17.506 pulau. Peta yang antum gambar kemarin apakah sebanyak itu pulaunya? Tidak mungkin ya, karena banyak pulau kecil-kecil yang tidak dapat antum gambar atau antum deteksi. Tapi di beberapa peta yang lengkap itu bisa terdeteksi. Baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Ada beberapa pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi Sabang itu ujung paling barat, Merauke ujung paling timur dari Indonesia. Pulau Miangas itu adalah ujung paling utara, serta Pulau Rote adalah ujung paling selatan. Coba kalian cari lokasi-lokasi tersebut pada peta. Nah, coba kalau antum lengkap petanya atau antum bisa cari di Google peta yang lengkap, di situ pasti ada pulau-pulau Sabang ya. Sabang itu masuk Pulau Sumatera. Ada kota namanya Sabang. Merauke juga masuk Pulau Papua, ada kota namanya Merauke. Kalau Pulau Miangas itu pulau kecil, Pulau Rote juga pulau kecil. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal ini mengandung pengertian dari sisi geografis bahwa wilayah negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil di dalamnya yang dihubungkan oleh lautan menjadi satu kesatuan wilayah. Lautan bukanlah pemisah antar pulau, melainkan penghubung antar pulau. Apabila terjadi ancaman terhadap suatu wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Baik, coba kita perhatikan paragraf selanjutnya. Wilayah perairan negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada 13 Desember 1957. Yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia. Jadi Juanda ini adalah salah satu pahlawan Indonesia ya.
yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil. Lebar laut tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam wilayah Republik Indonesia dan selanjutnya disebut dengan point-to-point teori. Pengumuman pemerintah itu kemudian diundangkan, jadi dibuat undang-undang di dalam UUD Republik Indonesia nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. Jadi di tahun 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman ya tentang laut yang berada dalam wilayah Indonesia. Yang pertama adalah yang A, segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. B, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan dari garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang C, jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia ialah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antar pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga. Yang terakhir ada 4, tuntutan atau klaim di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Nah, itu adalah landas kontinen yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 1969. Masih banyak kelanjutan yang menerangkan tentang zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen tentang kelautan yang ada di Indonesia. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya serta ada batas-batas udara ya. Baik, untuk tugasnya silahkan antum tulis atau catat ya. Nah, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ya. Dan antum tulis tentang landas kontinen. Nah, mulai daripada tahun, nah ini dari A sampai D. Tulis di buku tulis, kemudian di foto yang jelas dikirimkan ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Baik, itu saja untuk pelajaran PPKN hari ini. Jika ada kekurangan, Mualim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.